Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu cerpen atau cerita pendek. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu cerpen? Pastinya kalian sudah sering mendengarkan kata cerpen ya. Mungkin dari SD, SMP, kemudian sekarang SMA, kalian pasti sudah pernah belajar tentang cerpen. Dan pastinya kalian juga sudah pernah membuat cerpen ya. Nah, apa sih itu cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerpen itu cerita pendek, Bu. Nah, iya betul. Itu singkatan, tapi ya singkatan dari cerpen, cerita pendek. Nah, kalau pengertiannya apa coba? Pengertian dari cerpen. Oke, kita belajar ya, apa itu pengertian dari cerpen. Oke, kita lanjut. Cerita pendek atau cerpen merupakan cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Jumlah katanya sekitar 500-5.000 kata dan sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek umumnya bertema sederhana. Jumlah tokoh dalam sebuah cerpen terbatas. Jalan cerita atau alur juga sederhana dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Nah, sekarang cerpen. Jadi, cerpen merupakan sebuah cerita yang berbentuk prosa yang ketika dibaca cukup menghabiskan waktu 10-30 menit saja, tidak lebih dari 5.000 kata dan hanya memiliki satu konflik atau permasalahan. Jadi, cerpen itu beda ya dengan novel. Nah, cerpen kan hanya menghabiskan waktu 10-30 menit saja, sedangkan novel bisa berhari-hari dalam kita membaca novel, tergantung niat kita. Mungkin ada yang sehari sudah selesai membaca satu novel. Kemudian tidak lebih dari 5.000 kata dan hanya memiliki satu konflik atau permasalahan. Sedangkan novel memiliki lebih dari satu konflik atau permasalahan yang lebih kompleks. Jadi itu ya, cerpen merupakan sebuah cerita yang berbentuk prosa yang ketika dibaca cukup menghabiskan 10-30 menit saja, tidak lebih dari 5.000 kata dan hanya memiliki satu konflik atau permasalahan. Kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama ada alur lebih sederhana. Kemudian yang kedua, tokoh yang muncul hanya beberapa orang. Beda ya dengan novel. Jika novel itu tokohnya banyak, kalau cerpen itu hanya beberapa orang saja. Kemudian ciri yang ketiga ada latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Yang keempat hanya ada satu alur. Kemudian yang kelima hanya memiliki satu konflik atau permasalahan. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa cerpen itu hanya memiliki satu konflik atau satu permasalahan, beda dengan novel yang memiliki konflik yang lebih banyak atau lebih dari satu. Kemudian ciri yang terakhir ada penokohan diceritakan secara singkat. Nah, itu ciri-ciri cerpen. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, ada nilai-nilai di dalam cerpen. Pastinya saat kita menulis cerpen atau penulis lain menulis cerpen, pastinya ada nilai yang ingin disampaikan oleh si penulis itu. Maka dari itu kita harus belajar tentang nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Misal dalam cerpen tersebut terdapat tokoh yang bersikap bijaksana, kemudian baik hati, sabar, kemudian ada yang sombong, iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Yang kedua ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Di dalam nilai agama biasanya berisi tentang tata cara dalam beribadah, kemudian cara-cara tentang beribadah yang baik, kemudian dan lain sebagainya. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dalam bergotong royong, kemudian bekerja sama dari satu orang dengan orang yang lain, itu merupakan nilai sosial. Yang keempat ada
nilai pendidikan atau edukasi. Terdapat perubahan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Di dalam nilai pendidikan atau edukasi biasanya diceritakan itu atau berisi tentang seorang yang awalnya kurang baik atau atau tidak baik ya menjadi lebih baik. Kemudian yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Jadi perubahan tingkah laku seseorang menjadi yang lebih baik, bukan lebih buruk ya. Dan yang kelima ada nilai etika. Nilai etika berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Yang keenam ada nilai politis, nilai yang berkaitan dengan pemerintah. Dan yang terakhir ada nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Kita perlu belajar tentang pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Yang pertama ada pertanyaan literal. Pertanyaan literal itu merupakan pertanyaan yang paling mudah atau gampang ya. Karena pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat atau jawabannya jelas dan bisa dilihat dari cerita. Jadi jawabannya itu sudah tertera di dalam cerpen tersebut. Contoh pertanyaannya, misal, di mana dan kapan cerita itu terjadi? Terus ada lagi, siapa saja tokoh cerita tersebut? Nah, dua pertanyaan tersebut pastinya sudah ada jawabannya ya di cerpen dan kita hanya perlu mencarinya dan sudah tertera jawabannya di cerpen tersebut. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada pertanyaan integratif. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Contoh pertanyaannya yaitu yang pertama, bercerita tentang apakah cerpen di atas? Pertanyaan yang kedua, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpennya itu? Nah, jadi pertanyaan integratif merupakan pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Yang ketiga, ada pertanyaan interpretatif. Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran, kesan, pendapat dari cerpen tersebut. Contoh pertanyaannya, apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan tokoh A? Kemudian, bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Nah, itu merupakan contoh pertanyaan interpretatif. Selanjutnya yaitu pertanyaan kritis adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi genting. Contohnya, ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Kemudian ada lagi, apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya? Nah, itu merupakan contoh pertanyaan kritis, pertanyaan untuk menyikapi kondisi genting. Dan yang terakhir ada pertanyaan kreatif atau pertanyaan yang menciptakan sesuatu di luar cerita. Contohnya, bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? Kemudian ada lagi, bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan pengarang? Nah, itu merupakan contoh-contoh pertanyaan kreatif karena pertanyaan kreatif itu merupakan pertanyaan yang menciptakan sesuatu di luar cerita. Nah, itu merupakan jenis-jenis pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Dipelajari ya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu ada unsur intrinsik atau pembangun cerpen. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun karya sastra di dalam. Yang pertama ada 1. Alur, jalan cerita atau susunan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Alur ada 3, yang pertama ada alur maju, kemudian mundur, dan campuran. Kemudian yang kedua ada penokohan, cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar merupakan tempat dan waktu berlangsungnya kejadian dalam sebuah cerita pendek. Yang keempat ada tema, gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, sudut pandang itu ada 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga.
Oke, selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, itu merupakan unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun di dalam cerpen. Jadi unsur intrinsik itu ada atau yang membangun karya sastra di dalam. Itu ada alur, kemudian penokohan, latar, tema, sudut pandang, dan amanat. Kalian harus memperhatikan unsur intrinsik atau pembangun yang ada di dalam cerpen tersebut. Kemudian ada unsur ekstrinsik cerpen, yaitu unsur yang mempengaruhi cerpen di luar cerita. Tadi unsur intrinsik itu yang mempengaruhi di dalam cerita, sedangkan kalau ekstrinsik berarti yang di luar cerita. Nah, unsur ekstrinsik cerpen itu ada latar belakang penulis biasanya. Kemudian yang kedua ada latar belakang pendidikan. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan boleh WA Ibu atau mungkin komen di YouTube. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.